Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang punya masalah bau badan, terutama bau ketiaknya ya. Jadi kalau ketiaknya bau yang nggak nyaman, orang sekitar kita pun bisa bikin nggak nyaman ya. Kita jadi kurang pede. Nah, jadi teman-teman biasanya kalau bau ketiak pasti pakai deodoran. Nah, jadi video kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun bahan-bahan alami yang bisa digunakan ya untuk sebagai deodoran alami. Sebelum itu ya jangan lupa di subscribe dulu channel Sadam Ismail. Untuk deodoran di luar sana itu banyak sekali jenisnya, aromanya banyak sekali ya, mereknya banyak sekali juga. Kadang ada yang kulitnya cocok, ada kulitnya nggak cocok. Ya kalau seandainya sensitif kulitnya bisa iritasi ya, karena tentu ada kandungan-kandungan kimia di dalamnya. Nah, jadi ada ya bahan yang digunakan untuk deodoran secara alami ataupun bahan alami yang gak kalah ampuh. Yang pertama cuka apel. Jadi cuka apel bisa jadi salah satu pilihan bahan alami untuk pembuatan deodoran. Nanti saya ajarkan ya bagaimana cara membuatnya. Ini karena kandungan di dalam cuka apel itu bisa mengurangi pertumbuhan bakteri, pertumbuhan jamur di kulit sehingga bisa menekan bau badan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan ya, 1/4 cangkir cuka apel, kemudian juga 1/4 cangkir air. Ya, kemudian tambahkan minyak esensial, siapkan minyak esensial ya, bisa minyak triti oil, ya peppermint, lavender dan sebagainya. Kemudian siapkan wadah semprot, ya wadah semprot kosong. Nah, kemudian baru teman-teman ya campurkan tadi cuka apel dengan air. Ya, setelah dicampurkan ya diaduk secara rata. Diaduk secara rata, jangan lupa tadi tetesan peppermintnya diteteskan ya, ataupun tetesan minyak esensialnya bisa 5 tetes, bisa 10 tetes, disesuaikan saja. Nah, kemudian baru ya diletakkan ataupun dituangkan di wadah semprot kosong. Nah, setelah itu ya baru bisa digunakan ya untuk menyemprot bagian ketiak teman-teman. Yang kedua, minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Nah, jadi minyak kelapa murni ini bisa sebagai pelembab. Kemudian bisa menekan ataupun menghambat pertumbuhan bakteri ya di bagian ketiak akibat keringat berlebih. Nah, untuk bahan-bahan deodorannya ya siapkan 1/3 cangkir minyak kelapa atau setengah juga bisa ya, disesuaikan saja. Kemudian 3 sendok baking soda, kemudian 3 sendok ya tepung pati. Ya, kemudian siapkan minyak esensial. Minyak esensial ya, setelah disiapkan baru nanti dicampurkan ya antara baking soda dan tepung pati tadi dicampurkan, kemudian baru masukkan minyak kelapa, campurkan ya ataupun aduk hingga halus. Nah, setelah itu baru ditambahkan minyak esensial. Nah, minyak esensial ini opsional ya, karena tujuannya supaya lebih wangi, lebih enak ya, aromanya lebih bikin segar. Nah, kemudian setelah itu dicampurkan, ya jangan lupa tetap diaduk secara rata, ya supaya merata aromanya, campurannya. Nah, kemudian baru dimasukkan di wadah yang sudah disiapkan. Nah, jadi cara pakainya nanti tinggal oleskan saja, ya di bagian ketiak. Yang ketiga, baking soda. Nah, baking soda juga bisa ya, sebagai deodoran alami. Nah, ini dia bisa menyerap bau yang nggak sedap, yang menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, cara pakainya lebih sederhana ya. Siapkan baking soda, yang mau 2 sendok boleh, kemudian air hangat ya diaduk secukupnya, ya dicampurkan. Nah, kemudian dia nanti mengental. Nah, boleh ditambahkan minyak esensial boleh. Ya, kemudian baru dioleskan di bagian ketiak. Di bagian ketiak, nah nanti ya baru mendapatkan manfaat deodorannya. Yang keempat, triti oil. Nah, jadi triti oil ini yaitu bisa juga digunakan sebagai deodoran karena ada sifat antibakteri ya, kemudian bisa menghambat ya pertumbuhan bakteri, ya bisa menekan bau badan ataupun bau ketiak. Nah, cara pakainya ya gampang sekali. Ya, jadi cukup ya oleskan triti oil tadi langsung ke kulit ketiak. Yang kelima, teh hijau. Nah, jadi teh hijau juga bisa digunakan sebagai deodoran alami karena ada sifat antibakteri ya, menghambat pertumbuhan bakteri yang bikin bau badan. Nah, jadi bahan yang perlu disiapkan 2 sendok
ya 2 sendok makan daun teh hijau ya, ataupun mungkin yang sudah dibungkus ya, 2 bungkus teh hijau, kemudian 1/4 cangkir air panas, 1/4 cangkir minyak kelapa ataupun minyak lainnya boleh ya, minyak almond mungkin. Kemudian 2 sendok makan baking soda, ini opsional. Kemudian minyak esensial juga opsional. Nah, jadi teman-teman langkah-langkahnya ya, diseduh dulu ya daun teh hijau tadi dengan air panas ya, diaduk ya, kemudian baru didinginkan. Setelah itu baru dicampurkan dengan minyak kelapa ya, boleh ditambahkan baking soda tadi kalau mau, boleh ditambahkan dengan minyak esensial tadi kalau mau ya, baru diaduk rata. Nah, kemudian baru setelah itu dituangkan di wadah yang sudah disiapkan ya, misalkan roll on ya, ataupun semprot boleh. Nah, baru disemprotkan seperti biasa ya teman-teman, gunakannya kapan itu disesuaikan saja. Nah, jadi gampang ya, ada 5 tadi, yaitu ada juga bahan-bahannya dan juga langkah-langkahnya, tinggal diikuti dan dicoba di rumah. Tapi sebelum itu ya, namanya bahan alami tetap harus dites dulu ya di kulit tangan. Jadi sebelum pakai, lihat dulu di kulit tangan, takutnya teman-teman nggak cocok, sensitif. Kalau seandainya merah, gatal ya berarti nggak cocok ya, jadi jangan dipakai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya, semoga bisa diterapkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.